Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Berharap semoga semuanya dalam keadaan sehat, baik itu fisik kita, hati kita, psikis kita maupun pikiran kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang insya Allah baik ini di tengah masa pandemi yang membuat kita semua mungkin menjadi gelisah atau mungkin bosan dan sebagainya. Kita berada dalam satu forum, satu komunitas yang diberi nama Komunitas Sekolah Orang Tua. Untuk bersama-sama di sini kita memacu diri, kita belajar, ya, kita meningkatkan kapasitas kita, kemampuan kita sebagai orang tua yang insya Allah orang tua terbaik versi kita untuk anak-anak kita. Selawat serta salam tak lupa kita curah limpahkan kepada uswah hasanah kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, teladan terbaik sepanjang zaman. Baik ayah bunda sekalian, insya Allah untuk beberapa waktu ke depan kita akan berbicara mengenai beberapa hal terkait remaja. Terlepas dari pro dan kontra mengenai remaja, pada dasarnya remaja sendiri merupakan salah satu tahap perkembangan, kalau dalam bahasa psikologis itu, dari peralihan dunia anak-anak menuju ke dunia dewasa. Di mana kita semua mengetahui bahwa dunia anak-anak itu sangat terlihat atau sangat familiar dengan bermain. Kemudian ada satu pemisah atau masa transisi di mana kemudian nanti dia menuju ke dunia dewasa, di mana dunia dewasa itu penuh dengan tanggung jawab. Nah, di sini tahap perkembangan remaja menjadi salah satu titik yang sangat penting dan sangat unik bagi perkembangan manusia. Remaja adalah usia yang bisa dibilang kita biasa menyebutnya agak labil gitu ya. Kalau anak-anak kita itu kadang labil gitu ya, karena dia sedang mencari jati diri dia, bagaimana kemudian dia akan menapak ke langkah selanjutnya. Kalau kita kulik lebih jauh gitu ya, bagaimana karakter remaja kita saat ini tentu sangat berbeda dengan ketika kita dulu remaja, betul? Nah, dunia digital yang semakin maju gitu ya, bahkan anak-anak bayi yang baru lahir gitu ya, baru lahir ceprot itu ya, dia sudah terpapar dengan hal-hal yang berkaitan dengan gadget, digital, elektronik dan lain sebagainya. Anak-anak yang belum bisa duduk mungkin dia sudah terpapar oleh televisi, terpapar oleh gadget, atau mungkin audio-audio, suara-suara dari alat-alat elektronik, speaker dan sebagainya seperti itu. Bunda sekalian, kegelisahan yang semakin mendalam mungkin memenuhi benak kita sebagai orang tua maupun pendidik. Banyak sekali problem-problem yang mungkin berada di sekitar kita. Beberapa tahun yang lalu kita sudah disuguhkan dengan satu fenomena kasus atau mungkin terkait sesuatu yang booming ya. Kalau ayah bunda sekalian mungkin mengenal Awkarin, pernah mendengar? Saya kira mungkin sangat booming ya gitu ya. Salah satu anak yang berbakat dengan potensi yang luar biasa gitu ya, tapi kemudian memberikan kejutan
bagi orang tuanya gitu ya. Tidak sepadan dengan cita-cita orang tuanya. Disekolahkan di sekolah yang berbasis religi yang kuat gitu ya. Tapi kemudian dia dalam tanda kutip memberontak. Dia jauh dari nilai-nilai yang diajarkan oleh sekolah. Apa yang terjadi pada diri anak tersebut? Pernahkah terbayang di orang tuanya si Awkarin itu bahwa kelak sang putri yang disayangi, yang berprestasi, memiliki bakat yang luar biasa akan menjadi jauh dari yang diimpikan mereka? Tentu kita sebagai orang tua juga tidak ingin bahwa apa yang kita harapkan kepada anak kita akan menjadi kebalikannya. Nah, baik, untuk mempersiapkan masa remaja ini memang perlu diberikan bekal. Bukan kemudian ketika anak kita remaja, baru kita belajar. Bukan ketika anak kita sudah menginjak remaja, kita baru lari ke sana, lari ke sini untuk gimana ya anakku. Atau ketika sudah terjadi sesuatu, kita baru bingung mencari solusinya. Nah, di sini kita perlu mengetahui bahwasanya kalau dari kata pakar pendidikan itu ya, pendidikan yang kita lakukan dari sekarang itu efeknya, akibatnya itu akan dirasakan 5 hingga 10 tahun mendatang. Berarti kalau dalam usia remaja yang rata-rata dalam ilmu psikologi itu rentangnya antara 10 tahun hingga 21 tahun, itu fase remaja dalam ilmu psikologi. Maka berapa tahun sebelumnya kira-kira kita ingin mempersiapkan? Mulai umur 8 tahun? Mulai umur 5 tahun? Atau bahkan mulai dari lahir? Ternyata semua itu sangat berkaitan, ayah bunda sekalian. Yang pertama adalah fase 0 sampai dengan 2 tahun. Di sini ada fase yang sangat penting, yaitu adanya kelekatan antara seorang bayi dengan ibunya. Itu yang pertama. Bayi tidak akan punya dunia lain selain ibunya, maka dia yang akan dicari adalah ASI ibunya. Ternyata itu memberikan pelajaran yang sangat penting bahwasanya kelekatan antara anak dengan ibu itu merupakan salah satu fondasi yang sangat penting bagi pembentukan karakter anak di masa yang akan datang. Fase yang kedua adalah fase antara usia 2 hingga 4 tahun. Di mana fase itu merupakan fase pembentukan anak untuk kemudian dia belajar bagaimana menerima orang-orang di luar orang tuanya pada dirinya. Tidak jarang ada anak-anak yang takut dengan orang asing. Tidak jarang ada anak-anak yang takut ketika ditinggal orang tuanya atau bahkan menangis dan tantrum. Nah, itu adalah salah satu fase di mana kemudian anak itu kelekatan dengan orang tuanya masih belum terbentuk dengan sempurna. Fase berikutnya adalah fase 4 hingga 6 tahun. Di mana di fase ini anak mulai masuk ke dalam dunia yang semakin luas, adanya pergaulan sosial yang ada dengan teman sebaya, mungkin juga dengan sekolah-sekolah playgroup, PAUD, pendidikan anak usia dini, di mana anak juga mulai terlibat dalam hal-hal yang menguras emosi, misalkan bertengkar dengan temannya, rebutan mainan. Ini juga salah satu fase yang sangat penting. Fase pembentukan ego sentris, di mana ketika di masa-masa ini 0 sampai 2 tahun, 2 sampai 4 tahun dan 4 sampai 6 tahun ini sang anak egonya tidak terpuaskan, maka kelak dia akan menjadi orang dewasa yang kekanak-kanakan.
Contohnya bagaimana? Terkadang gini, kita sering melihat fenomena atau bahkan diri kita sendiri melakukan pemaksaan dalam tanda kutip kepada anak untuk berbagi. Padahal usia 0-6 tahun, anak itu belum wajib berbagi. Anak baru diajarkan atau diarahkan untuk berbagi. Apalagi dalam posisi kakak atau anak sulung kepada adiknya. Kakak selalu dianggap sebagai orang dewasa yang sudah paham dan harus mengalah kepada adiknya, walaupun itu untuk mempertahankan hak miliknya. Padahal di usia 0-6 tahun tersebut, anak masih harus memuaskan egosentrisnya. Bukan egois ya ayah bunda, tapi memuaskan egosentrisnya. Mempertahankan apa yang menjadi miliknya. Sehingga kurang bijaksana ketika kemudian kita memaksa anak untuk berbagi ketika anak tidak mau. Dan kita kurang mengapresiasi atau memberi penghargaan ketika anak mau berbagi. Nah, di sini kita paham bedanya ya, bahwa ketika anak mau berbagi, dia tidak diapresiasi. Kamu hebat nak, kamu keren loh, jadi kakak mau mengalah, mau berbagi walaupun itu punyamu tapi adik dipinjam dulu. Itu menghargai, tapi kadang kita lupa. Tapi ketika kemudian anak tidak mau berbagi, anak dimarahin. Kira-kira kita adil nggak ayah? Nah, kurang ya, kayaknya kurang adil kayak sama kakak dan adik. Di usia penting ini, 0-6 tahun, pembentukan egosentris, memuaskan egosentrisnya itu adalah satu bekal penting untuk dia ketika nanti menuju remaja atau dewasa. Sehingga dia bisa mempertahankan haknya, mempertahankan apa yang jadi miliknya, bahkan dia mempertahankan harta paling berharga dalam dirinya, harga dirinya, ya. Jangan sampai ada orang yang merebut atau mengambil dengan paksa. Banyak sekali kasus kejadian-kejadian yang na'udzubillah min dzalik jangan sampai terjadi kepada anak cucu kita. Kasus-kasus pelecehan seksual yang sekarang ini semakin marak terjadi di sekitar kita mungkin atau bahkan di kota-kota besar. Karena anak kurang bisa mempertahankan yang menjadi haknya itu tadi. Diminta berbagi ketika dia usia 0-6 tahun, sehingga ketika dia mulai menginjak remaja, dewasa, dia tidak bisa mempertahankan. Itu salah satu fondasi penting usia 0 sampai dengan 6 tahun. Kemudian yang berikutnya yang perlu dipersiapkan adalah rentang usia antara 6 hingga 10 tahun. Rata-rata di Indonesia usia 6 sampai 10 tahun ini adalah usia di sekolah dasar. Usia di mana anak beralih dari TK, dunianya bermain, menuju ke dunia yang lebih disiplin, harus lebih tepat waktu gitu ya. Lebih banyak tugas, PR, seperti itu. Nah, biasanya di masa-masa usia 6-10 tahun ini, terutama di awal-awal 6-8 tahun tersebut, anak-anak merasa terkekang dari dunia bermainnya. Nah, di sini peran orang tua sangat penting untuk mempersiapkan bagaimana anak dengan sadar dan rela untuk kemudian mengikuti aturan-aturan yang ada. Anak belajar untuk mengikuti aturan. Karena ketika ada keterpaksaan, maka itu akan menjadi satu, kalau saya menyebutnya menjadi satu bom waktu. Karena apa? Di usia 6-8 tahun itu anak kan belum bisa banyak protes. Tapi dia sudah dipaksa, didoktrin dalam tanda kutip